tinggal di apartemen itu itu jauh lebih mahal daripada tinggal di rumah. Gubernur Jakarta ini kan bilang bahwa PBB itu nggak perlu bayar kalau NJOP-nya di bawah 2 miliar. Cocok itu, Ji. Ya kan sudah jalan sekarang ini. Cocok itu. Itu. Nah, ini kecilin lagi rumahnya. Tiba-tiba Pak Wamen ini punya ide yang membalikkan itu kan. Bicara dia itu harus lu lihat dari sudut politisnya, gue rasa. Itu pernyataan politik. Artinya pernyataan politik dalam konteks tertentu ya, bahwa mungkin aja ini kementerian udah nggak mampu nih mencapai 3 juta ini. 3 juta. Udah puyeng, jadi cari-carilah kan. Jadi jangan murni-murni banget menganggap bahwa Fahri itu orang, mungkin apakah dia mungkin blow on atau itu enggak, dia kan orang pinter ya. Tapi ini politis ini pernyataannya. Jadi begitu lu nggak mampu, lu harus cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari, dan kami tiga-tiganya masih menempati rumah tapak. Iya bener nggak? Bener. Lu di apartemen? Enggak katanya. Hah? Lu katanya suka tinggal di apartemen? Ada. Jangan cuma nggak tahan juga. Enggak, jangan ketahuan. Ya, kan? Jadi ini rumah tapak oleh Fahri Ali, Wakil Menteri. Jadi Fahri Ali, Wakil Menteri Perumahan dan apa tuh? Perumahan dan lingkungan apalah gitu. Iyalah. Nah, itu mengusulkan. Sifatnya jadi masih usulan. Mengusulkan supaya pemerintah menaikkan pajak terhadap rumah tapak setinggi-tingginya. Itu bahasa gue setingginya. Pokoknya naiknya signifikan. Intinya adalah supaya orang lalu merasa berat tinggal di rumah tapak. Di perkotaan. Di perkotaan. Ya, di perkotaan. Orang merasa berat tinggal di rumah tapak sehingga dia memutuskan untuk menjual rumahnya lalu pindah ke rumah vertikal. Lalu Rumah vertikal itu rumah susun, apartemen. Ya, pokoknya rumah yang naik lah. Ya, yang nggak ada tanahnya. Ya. Ada tanahnya di bawah. Nggak punya halaman. Ini mendesak karena kalau pemerintah membangun, pemikiran dia kalau membangun rumah vertikal itu memang lebih cepat daripada membangun rumah tapak. Dan lahan yang dipakai rumah tapak juga menjadi lebih luas. Sehingga tanah lebih cepat habis kalau dibiarkan rumah tapak terus-menerus. Gua setuju bahwa rumah vertikal itu harus digalakkan di Indonesia. Supaya orang-orang menjadikan rumah vertikal sebagai alternatif untuk tempat tinggal. Ya. Tapi menurut gua kalau apalagi Wakil Menteri menyebutkan rumah tapak, rumah vertikal ini akan lebih cepat untuk mencapai target 3 juta rumahnya. Programnya Presiden. Menurut gua, dan ini Wakil Menteri juga menyebut backlog perumahan itu sudah sampai sekarang tahun ini itu sudah 15 juta. Pak Fahri Ali menyebut angka 15 juta itu mengutip angka yang dikeluarkan oleh BPJS. Lucunya adalah kepala BPJS, kepala Pak Ketua? Ketua BPJS, BPS. Oh, kalau BPS kepala. Kepala BPS, statistik itu, buru-buru membuat konferensi pers membantah bahwa saya tidak pernah menyebutkan angka backlog 15 juta perumahan. Backlog itu artinya kita kekurangan rumah. Itu yang ngutip ke Fahri Ali kan? Jadi yang gue bingung adalah Fahri Ali ngutip dari mana? Fahri lah. Karena menurut ketua BPS jauh banget Ji. Jumlahnya itu yang existing yang 2022 itu tinggal 9 juta. Dan sekarang harusnya berkurang. Bukan bertambah, dan bertambahnya gila 6 juta. Itu Fahri
menurut gua ngaco. Ya, di satu hal ini aja Presiden udah jelas bahwa Fahri ngaco. Ya. Ini sentimen sampai Fahri. Wakil menteri yang nggak paham masalah. Sama dengan menterinya. Kalaupun memang kita ingin mendorong supaya masyarakat memilih hunian vertikal sebagai alternatif, ya dorong aja itu. Bukan dengan cara menyiksa orang seperti kita ini yang sudah tinggal di rumah tapak. Oh iya ya, kita harus jadi kita mesti bayar pajak kita ikut kena pajak nanti. Jadi kita tuh akan dibikin nggak betah karena mahal banget rumah pajak, sehingga kita juga ikut ke apartemen. Itu kan, kalau emang tujuannya ke sana, ya bikinlah kampanye. Kan bukan sekali ini kita melakukan perubahan sosial. Bahkan tentang nyawa anak aja kita pernah melakukan, dari punya anak 2, dari banyak kan. Apalagi gini soal rumah, pasti bisa lah kita bikin, kalau perlu dikasih insentif sebesar-besarnya untuk pembangunan rumah vertikal, baik buat developernya maupun buat yang beli. Bukan dengan menyiksa kita yang udah tinggal di rumah tapak. Dan ini yang menurut Fahri menggeser orientasi orang dari rumah tapak menjadi rumah susun atau rumah vertikal, itu persoalan budaya. Jadi tinggal menggeser nilai-nilai budayanya. Menurut gua enggak. Menurut gua ini bukti bahwa Fahri emang nggak paham soal perumahan itu. Dan nggak paham juga soal budaya. Dan nggak paham juga soal tinggal di apartemen. Tinggal di apartemen itu jauh lebih mahal daripada tinggal di rumah tapak. Kita di apartemen itu hidup punya yang namanya IPL, iuran pengelolaan lingkungan. IPL itu terdiri dari 3 komponen. Sampah? Enggak, pertama itu pengelolaan gedungnya. Yang harus kita bayar, iurannya. Terus servisnya, gajinya orang-orangnya. Mulai dari satpam lah, tukang taman, tukang apa. Yang ketiga, mereka menyebutnya sinking fund atau dana cadangan. Itu kalau ada lift meleduk, gitu kan, liftnya rusak, kolamnya jebol, pakai dana itu. Meskipun kita nggak pernah berenang di kolam itu, kita tetap harus bayar. 3 ini gede sih. Gede banget. Kita di rumah tapak, kalau aspal rusak, lu diminta iuran, enggak ada iuran. Listrik PLN mati, bukan kita yang bayar. Kolam tetangga rusak, iya. nggak ada urusannya sama kita. Jadi jauh banget. Ini menunjukkan Fahri nggak mengerti. Iya. Biaya IPL per meter itu range-nya antara 20.000 sampai 100, ada yang 100.000 lah. Itu kalau artinya kalau kita punya rumah, punya apartemen ukuran 35 meter, 30 meter lah. Itu berarti kalau yang paling rendah di rusun, lo NPL lo, IPL lo 600.000. Lo rumah lo kosong nggak lo apa-apain, lo bayar 600.000. Itu yang rumah susun. Kalau tingkat menengah itu ada yang sampai 10 juta, nggak lo apa-apain. Lo nggak tinggalin sama sekali itu. Begitu lo pakai, airnya lah. Airnya jauh lebih tinggi dari air PDAM. Listrik lo nyalain, listriknya jauh lebih mahal daripada listrik PLN. Kenapa? Karena mereka harus jaringannya kan. Airnya kan ngaikin air dari lantai pertama sampai lantai 30. Dan semua masuk tagihan terus tuh. Semua masuk di tagihan. Jadi air memang lebih mahal dari. Jadi orang miskin masuk apartemen untuk tinggal di apartemen minimal nih, belum termasuk sewanya atau kalau lo sewa atau belinya kalau lo beli itu minimal 3 juta per bulan. Per bulan. Itu uang hilang yang uang harus hilang. dia sediakan untuk pengelola apartemen. Kalau gua harus milih, gua bayar cicilan apartemen tiap bulan plus 3 juta tiap bulan, yang mendingan gua beli rumah tapak. Ya. Itulah sebabnya. Jadi nggak ada insentif buat gua untuk tinggal di rumah. Karena ternyata lebih mahal di rumah vertikal. Nah, baru ngomongin budaya. Jadi budaya juga. Tapi ekonomi jelas kalau ekonomi. Ya. Dan untuk orang-orang yang tidak mampu, miskin tadi, kalau dia harus di rumah apartemen dia tidak mampu, maka dia pindah. Dia harus ke pinggir kota, dia kehilangan penghasilan. Karena biasanya dia itu budaya kan, itu budaya dan ekonomi. Belum lagi ini.
Lalu rumah lu berapa? Rumah lu 200 meter. Oh, di atas dong. Jangan bilang-bilang di bawah, ya kan? Gua harus bilang di atas dong. Di Jakarta Live ada GA. di Jakarta ada apartemen yang luasnya 200 meter itu biasanya apartemen lama. Yang di depan Balai Sidang tuh misalnya contohnya itu apartemen satu unitnya ada yang 200 sampai 250. Itu artinya IPL-nya doang 20 sampai 25 juta. Lo nggak ngapa-ngapain tuh 25 juta. Jauh Jadi bener sama kehidupan sehari-hari gue. Kalau kita harus pindah ke vertikal, maka kita harus juga menyesuaikan rumah kita menjadi kita cukup tinggal di rumah 40 meter, 30 meter, bahkan 21 meter. Gue dengan uang segitu, gue beli 40 meter di kampung tanah, terus gue bikin 3 tingkat, bikinnya bertahap. Kalau punya duit tambah, kalau itu jauh lebih makmur gue di situ daripada gue di kos-kosan ya. Iya. Untuk kos-kosan. Jadi kan gini. Jadi ini kan ya sebagai sebuah ide dan mungkin ke depan entah tahun berapa boleh lah gitu. Tapi realitasnya sekarang kan kontras banget dengan kebijakan gubernur kan. Gubernur Jakarta ini kan bilang bahwa PBB itu nggak perlu bayar kalau NJOP-nya di bawah 2 miliar. Cocok itu, Ji. Ya kan sudah jalan sekarang ini. Cocok gitu, itu. kan? Gua Gitu. Nah, ini kecilin lagi rumahnya. tiba-tiba Pak Wamen ini punya ide yang membalikkan itu kan. Dan itu memang perlu saya nggak yakin sih ini bisa jalan dalam waktu 5 Tidak atau 10. realistis. Idenya pun tidak realistis ya. Cuman yang memang harus dipertimbangkan, saya ini kan ya kalau kondisi Jakarta kan kita sudah prihatin lah ya. Maksud saya di Kerawang, Bekasi itu sudah nggak tahu mungkin sudah 50% atau 25% sawah yang diairi oleh Waduk Jatiluhur itu sudah jadi rumah semua. Dan kecenderungan ini juga terjadi di kota-kota di Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu seperti itu. Kalau perumahan-perumahan yang baru itu di daerah-daerah yang tidak perlu pengairan atau katakanlah tegalan ya, tanah yang memang nggak ada airnya, kayak kalau di sini kan di daerah Bogor kan nggak ada irigasinya. Itu sih nggak apa-apa menurut saya sih. Memang seharusnya bangun rumah itu di sana. Tetapi ketika sawah-sawah yang sudah tertata dengan baik, irigasinya dibikin berpuluh-puluh tahun yang lalu oleh Pak Harto, karena Jokowi juga nggak menghasilkan bendungan yang baik gitu kan. Mubazir. Mubazir. Tiba-tiba jadi perumahan. Ini kan rugi dua kali ya. Sawahnya sudah nggak menghasilkan pangan, kemudian irigasinya yang diperuntukkan itu investasinya jadi hilang percuma. Makanya kalau gagasan ini rumah susun ini mau dikembangkan, ya mulai dirancang dari sekarang. Aturan mainnya, roadmap-nya ya, ke depan tuh kayak apa, kira-kira 5 tahun nanti kayak apa, 10 tahun nanti kayak apa, pemerintah provinsi, kabupaten kota terutama ya, dikasih target gitu. Jangan mengeluarkan izin lagi untuk pembangunan perumahan di sawah misalnya. Di luar sawah oke lah, tapi di sawah jangan. Hal kayak gitu mungkin masih oke. Jadi yang dibicarakan itu pembangunan perumahan di kawasan rural. Yep. Yang mengubah peruntukan dari kawasan produktif menjadi perumahan. Itu justru harus kalau yang sudah rumah perkotaan itu sebab gini nih, Ji. Penduduk kita itu kan 290-an kira-kira juta. Itu jumlah keluarganya sekitar 50-an hampir 60, 58, 59 juta jumlah keluarga. Karena satu keluarga kan 4 sampai 5 orang. Artinya kebutuhan rumah kita adalah kebutuhan sekitar 59-58 juta. Berdasarkan data BPS. Dan sekarang backlog yang menurut BPS itu 9 juta dan kemungkinan yang tahun ini yang si Fahri itu ngarang. Iya. Itu menurut Ketua BPS baru akan ada hasilnya bulan Juli, bulan depan. Belum ada. Jadi belum ada hasilnya. Itu benar-benar ngawur itu sih ini. Jadi harusnya ditunggu sampai bulan Juli. Menurut Ketua BPS bulan Juli baru kita tahu itu berapa backlognya.
Tapi menurut Ketua BPS, tapi saya yakin jumlahnya tidak akan menjadi 15 juta, justru akan turun. Kenapa? Gitu loh. Karena program perumahannya kan jalan terus. Apalagi sekarang batas maksimal. Dulu kan kalau orang bergaji 10 juta, nggak bisa beli Rumah. nggak bisa beli rumah murah, nggak bisa beli rusun Nawa. Ya. Sementara dia nggak bisa beli rumah tapak, dia nggak bisa beli rumah biasa. Orang itu bagian itulah yang Digarap. yang bagian tengah kejepit, yang bagian yang gajinya di bawah 10 juta, lo bisa beli rusun, bisa beli rumah murah. Tapi yang gajinya di atas 10, sekarang kan udah digeser ke atas. Berapa? Jadi 14 ya? 14 juta. Jadi batas maksimal orang bergaji 13 juta, 14 juta sekarang bisa beli rumah murah. Kebaikan itu akan menurunkan backlog karena masyarakat kelas menengah bawah yang akan bisa beli rumah. Kalau masyarakat bawah kan memang udah ditangguh, udah dibantu banyak kan. Ya. Yang ini itu sebabnya jadi jumlahnya akan berkurang backlognya. Begitu keyakinan ketua atau kepala BPS. Iya, iya. Dan kalau soal perencanaan kan Presiden sudah jelas mengalokasikan kan 10 juta di perkotaan, 10 juta di pesisir, 10 juta lagi di pedesaan. Kan itu kan kalau angka besarnya udah itu kan mungkin jadi beginilah. Gua rasa Fahri itu yang harus lu terjemahkan bukan dia sebagai ilmuwan atau Ilmuwan sastra dia. Iya. sastrawan. Apalagi sastra. Jadi menghitung rumah susah. Pantun aja lah. Pantun, ya. Jadi bicara dia itu harus lu lihat dari sudut politisnya, gue rasa. Itu pernyataan politik. Artinya pernyataan politik dalam konteks tertentu ya, bahwa mungkin aja ini kementerian udah nggak mampu nih mencapai 3 juta ini. 3 juta. Udah puyeng, jadi cari-carilah kan. Jadi jangan murni-murni banget menganggap bahwa Fahri itu orang mungkin apakah dia mungkin blow on atau itu enggak, dia kan orang pinter ya. Tapi ini politis ini pernyataannya. Jadi begitu lu nggak mampu, lu harus cari. Pak Presiden udah paham lah. Udah paham ya. Kalau Pak Presiden sudah paham ya sudah nggak usah kita bicarakan lagi ya. Ya kan. Baik Pak Presiden, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden lu bilang udah paham, ngapain lagi ya?